Apa hukumnya kalau suami tak mau sholat? Banyak betul lah kita sembahyangnya. Makanya akan datang kupesankan Bu, kupesankan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu, adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek, tim audisi dari luar provinsi Abdul Somad LCMA. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu bapak nih? Iya. Sembahyang kau ke masjid? Ya Pak Ustaz, ini tanda tangan pengurus masjid. Ustaz Somad, ya. Anak saya ini dokter Pak Ustaz. Oh mantap. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya. Saya bilang, Bu, saya udah nikah, udah punya anak. Bukan untuk Ustaz. Jadi, gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat? Gimana caranya? Oh, mudah aja, Bu. Gimana? Ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15. Assalamualaikum Bang. Ya, bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15? Mohon maaf Adinda, aku tak bisa melalaikan panggilan Allah. Aku mau sholat Jumat. Terima. Tapi soal ini tak bisa lagi dipakai. Udah bocor. Ini sekedar sampel saja. Kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain nanti kita. Nanti kita kasih. Tenang. Nah, kau cari dunia, kau nikahkan anak gadismu kepada dia. Kenapa? Karena rumahnya mewah, karena mobilnya cantik, karena dia pegawai. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Ustaz Somad, dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya, ganteng, hebat. Ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan. Jadi gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Kasihan anak gadis kita yang dibesarkan di rumah, diajarkan tahfiz Quran, disambut dengan marhaban tola al badru alaina, tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2. La illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apa boleh buat? Ini udah terjadi, udah menikah, nasi sudah jadi tai ayam. Lah kita sembahyang, ibu bapak cerita bubur juga lagi. Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami? Inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembahyang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita. Tak mau, kamu sembahyang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali. Wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil laki ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Besok pagi mulai lagu di rumah itu aja, saya lagi. Rekam MP3 sampai 100 lagu, tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbun, besar dahannya, lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Kau nyindir aku? Enggak bang. Apa gunanya? Jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban, lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz kok tahu? Saya sosialisasi fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, Ustaz, negara yang curang, maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar. Karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik, maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat.
Minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini. Suami yang tidak sholat, bukan serta-merta lalu ibu tidak menunaikan kewajiban. Itu bukan solusi. Solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia. Itulah pentingnya sebelum nasihat ada nasihat pernikahan. Sehari sebelum nikah, undang ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu. Jangan di situ akad nikah, di situ ada nasihat pernikahan. Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, hasil selfie. Karena saya pernah dengar dari ustaz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustaz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama fasik. Yang kedua, kafir. Apa beda fasik sama kafir? Tanya dia. Bang, abang kenapa tak sholat? Menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja. Nah itu kafir. Kalau begitu nanti jawaban suamimu, maka kau sudah fasah dengan dia. Kalau suami menjatuhkan talak, namanya talak. Kalau istri menggugat, namanya khulu. Kalau otomatis dilepas hakim, namanya fasah. Karena suami sudah murtad. Tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustadz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu.